Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Alamin TV dimanapun berada, kembali kita berjumpa pada pembahasan hadis Arba'in atau Arba'in An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang hadis yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang pertama dan yang kedua. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan niat, dan kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang berkenaan dengan Islam, iman, dan ihsan. Pada hadis yang ketiga ini, hadis yang membahas tentang Arkanul Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahu Bukhari. Pada hadis yang ketiga ini sepintas ada kemiripan dengan hadis yang kedua, yang mana pada hadis yang kedua al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dari hadis 1, 2, dan ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau yang kita kenal Abdullah bin Umar. Pada masanya nama Abdullah ini ada 4 Abdullah yang seusia atau yang dikenal dengan Al-Abadillah Al-Arba'ah. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar itu sendiri, yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair, dan yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin As. Ya, ada 4 Abdullah yang seusia. Hadis yang ketiga ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar atau anak dari sahabat yang mulia, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang Arkanul Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Ya. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, jadi Islam itu dibangun atau salah satu syarat untuk Islam ini dikatakan sebagai pondasi dari rukun-rukun Islam yang lain, yakni sholat, zakat, haji, dan juga puasa. Kenapa demikian? Karena seseorang baru bisa dikatakan Islam sebelumnya dia mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan atau mengikrarkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Begitu pentingnya kalimat syahadat ini dalam kehidupan seseorang. Tidak akan berarti amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia mengakui tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah, yang layak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga. Inilah yang akan menjadi penentu selanjutnya dengan amalan-amalan yang lain.
setelah seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena 2 kalimat syahadat ini adalah pintu gerbang seseorang untuk memasuki Islam. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Ini sebagai rukun Islam yang kedua. Rasulullah menggunakan ibarat Islam ini seperti sebuah bangunan atau sebuah rumah yang memiliki 5 komponen penting. Dari tadi yang pertama adalah syahadatain, dan kemudian yang kedua adalah sholat. Menunaikan sholat dengan senantiasa menjaga agar tetap melaksanakan sholat tepat pada waktunya, dengan adab-adabnya, syarat dan rukunnya, dan juga melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam, karena sholat sebagai syiar dan perlambang bagi seorang yang mukmin. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Pembeda seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Di sini hadis ini menyebutkan betapa sholat ini menjadi pembeda seseorang yang mukmin dengan seseorang yang kafir, dengan seseorang yang musyrik, yakni sholat. Maka hukum meninggalkan sholat dengan sengaja atau mengakui sholat ini sebagai sesuatu yang tidak wajib, maka bagi orang yang mengatakan seperti itu, hukumnya dia telah kafir. Akan tetapi meninggalkan sholat karena sebab bukan menganggap sholat itu sebagai sesuatu yang tidak wajib, tapi hanya karena faktor malas atau lalai, maka orang tersebut tidak jatuh pada sifat kafir, akan tetapi dia termasuk orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, meninggalkan sholat tidak ada alasan bagi seseorang yang masih diberi kemampuan oleh Allah. Makanya dalam perintah sholat, kalaupun kita tidak bisa melaksanakan sholat secara sempurna dalam artian melaksanakan sholat secara berdiri, kalau kita yang bisa berdiri, maka dianjurkan untuk bisa sholat sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan apabila kita lupa tidak melaksanakan sholat, tentu lupa di sini adalah lupa yang bukan disengaja. Misalnya seseorang tertidur sehingga dia lupa melaksanakan sholat karena faktor kelelahan dan lain sebagainya, maka kewajiban sholat itu tidak kemudian menjadi gugur darinya. Apabila dia ingat kalau dia belum melaksanakan sholat, maka dalam kondisi ingat itulah dia diwajibkan untuk segera sholat. Tentu lupa yang seperti ini bukan lupa yang disengaja. Lupa yang disengaja bagaimana? Misalnya seseorang yang memang terbiasa bangun untuk sholat subuh itu dia terbiasa bangun siang. Maka yang seperti ini tidak termasuk kategori orang yang lupa dalam sholat. Tapi ini adalah orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat dalam Al-Quran banyak disandingkan dengan sholat. Sholat yang kemudian diikuti dengan zakat. Bahkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan pasukannya hanya untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Di sini kedudukan zakat tentu tidak kalah pentingnya dengan sholat. Zakat bagi orang-orang yang sudah mencapai nisabnya untuk mengeluarkan zakat. Karena bagi seseorang yang beriman tidak bisa mengeluarkan salah satu dari 5 rukun Islam ini. Tidak bisa hanya melaksanakan sholat tapi enggan untuk mengeluarkan zakat. Karena dalam mengeluarkan zakat banyak memiliki
keutamaan-keutamaan, baik kepada kita yang mengeluarkan zakat itu sendiri, ataupun dampaknya bagi lingkungan dan lingkungan sekitar kita yang memiliki nilai-nilai sosial yang luar biasa. Tentu semua perintah yang Allah berikan kepada kita selalu memiliki sebuah keutamaan dan juga memiliki sebuah hikmah yang luar biasa. Baik bagi kita yang melaksanakan atau yang menunaikan, dan juga dampaknya kepada lingkungan sekitar kita. Yang ketiga adalah wa hajjil bait, yakni melaksanakan ibadah haji. Perintah ibadah haji ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, yakni setelah turun ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini adalah ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang melibatkan harta dan juga jiwa. Karena ibadah haji tentu harus disertai dengan pengorbanan yang melibatkan mal atau harta yang akan digunakan sebagai fasilitas atau sarana untuk melaksanakan rukun Islam yang 4 ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bagaimana keutamaan ibadah haji ini. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan pahala kecuali illal jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur, haji yang ditujukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan niat. Kalau kita kembalikan kepada hadis yang pertama yang berkaitan dengan niat, ibadah-ibadah yang besar tentu perlu kita barengi dengan niat yang ikhlas. Karena tidak ada amalan yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau itu semua tidak diniatkan karena Allah semata. Begitu juga sebaliknya, tidak ada amalan yang kecil di sisi Allah kalau semua itu semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun Islam yang kelima dalam hadis ini adalah shaum Ramadan, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana pada saat ini kita berada pada bulan Ramadan 1442 Hijriah. Perintah ibadah puasa ini Allah turunkan pada tahun ketiga Hijriah. Yang mana perintah puasa ini Allah berikan kepada kita setelah umat Islam memiliki akidah yang kuat. Maka dalam ayat yang memerintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana dalam ayat ini yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Ini secara tidak langsung sebenarnya bisa sebagai sebuah sindiran atau Allah mempertegas puasa itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Dan puasa itu juga harus dilakukan atas dasar iman. Maka tidak kaget kalau kita menjumpai orang yang secara fisik dia kuat, dia sehat, tapi dia tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga sebaliknya, kita bisa menjumpai seseorang yang mungkin secara fisik dia lemah, dia sakit-sakitan, tapi meskipun demikian dia memiliki semangat yang luar biasa untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa, bekal puasa yang kita perlukan adalah iman. Kemudian perintah puasa ini
Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam itu tidak langsung ketika Rasulullah masih di Mekah, tapi ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah. Bagaimana kehidupan umat Islam sudah mulai stabil. Ini sebuah bukti kekuatan akidah seseorang sangat berbanding lurus dengan kesiapannya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Pemirsa Alamin TV yang dirahmati Allah, itulah kandungan hadis yang ketiga dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang menyebutkan tentang rukun-rukun Islam yang jumlahnya ada 5, yang secara isi tidak berbeda jauh dengan hadis yang kedua. Hanya saja urutan dalam hadis yang kedua dan urutan yang ada di dalam hadis ketiga ada sedikit berbeda. Kalau dalam hadis kedua, shaumi Ramadan wa hujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kalau dalam hadis yang ketiga, haji dulu baru kemudian Ramadan. Tapi secara keseluruhan rukun Islam baik yang ada dalam hadis kedua ataupun hadis yang ketiga tidak ada yang berbeda. Demikian sedikit tentang kandungan hadis Arba'in yang ketiga untuk bisa kita pelajari bersama. Semoga kita semua Allah berikan kemampuan untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang 5 ini dan senantiasa istiqomah untuk terus melaksanakan. Dan jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan dari 5 rukun ini apabila kita tidak ada uzur yang syar'i. Baik itu sholat, zakat, haji kalau kita mampu, kemudian juga puasa. Al-haqqu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.